pemirsa, berjumpa dengan saya Ami dalam program pembelajaran multimedia pendukung e-training PAUDMI. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan materi tentang anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif. Selamat menyaksikan. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder lebih sering dikenal dengan istilah hiperaktif. ADHD menggambarkan anak-anak yang memiliki ketidaksesuaian usia yang menetap dengan beberapa gejala seperti tidak dapat memusatkan perhatian, hiperaktif, dan berbuat tanpa dipikir terlebih dahulu. ADHD merupakan gangguan jangka panjang yang menyerang jutaan anak dengan gejala-gejala yang dapat berlangsung hingga dewasa. Siapa saja memiliki kemungkinan untuk menderita ADHD, tapi kondisi ini umumnya dialami oleh orang-orang dengan gangguan belajar. Beberapa gejala dalam perilaku yang dialami penderita ADHD meliputi sulit konsentrasi, serta munculnya perilaku hiperaktif dan impulsif. Gejala-gejala ADHD umumnya terlihat sejak usia dini dan cenderung makin jelas ketika terjadi perubahan pada situasi di sekitar sang anak, misalnya mulai belajar di sekolah. Sebagian besar kasus ADHD terdeteksi pada usia 6-12 tahun. Anak-anak dengan ADHD cenderung rendah diri, sulit berteman, serta memiliki prestasi yang kurang memadai. Anak-anak dengan ADHD akan sangat kesulitan mempertahankan perhatiannya pada suatu tugas tertentu. Kesulitan ini bukan disebabkan karena adanya rangsangan-rangsangan dari luar yang mengganggu mempertahankan perhatiannya. Anak dengan karakteristik ADHD biasanya sangat impulsif. Ia memberi jawaban sebuah pertanyaan sebelum ia benar-benar mendengar, atau memulai tugas sebelum ia benar-benar membaca atau mengetahui apa yang diharapkan. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan beberapa hal mengenai apa itu ADHD. Penyebab ADHD belum diketahui dengan pasti, tetapi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko seseorang, yaitu seperti keturunan, pengaruh kelainan pada sistem syaraf pusat, serta pengaruh kelahiran prematur. Pemirsa, selanjutnya akan kami sampaikan mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif. Selamat menyaksikan. Pemirsa,
Karakteristik anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif dapat diketahui dari 3 gejala utama, yaitu gejala inatensi atau tidak mampu memusatkan perhatian, gejala hiperaktivitas, dan gejala impulsivitas. Inatensi atau tidak mampu memusatkan perhatian. Anak dengan gejala inatensi akan mengalami penurunan persistensi upaya atau berkurangnya respon terhadap tugas secara terus-menerus. Ciri-ciri anak dengan karakteristik inatensi adalah sulit berkonsentrasi terhadap detail atau melakukan kesalahan akibat kecerobohan, baik di sekolah atau aktivitas lain. Tidak mengikuti instruksi dan gagal dalam menyelesaikan tugasnya di sekolah. Sulit mengorganisasikan tugas dan aktivitas. Perhatian mudah terpecah bila ada rangsangan lain. Hiperaktivitas paling sering dijumpai sebagai kegelisahan. Anak tidak bisa diam atau restless, tangan dan kaki selalu bergerak, tubuh secara menyeluruh bergerak tidak sesuai situasi. Gerakan-gerakan tersebut seringkali tanpa tujuan, tidak sesuai dengan tugas yang sedang dikerjakan atau situasi yang ada. Ciri-ciri anak dengan karakteristik hiperaktivitas adalah bermain terus dengan tangannya seperti mengetuk-ngetuk jari tangan di meja atau kaki saat duduk. Tidak bisa duduk lama dengan tenang. Selalu bergerak sehingga terkesan tidak kenal lelah. Bicara berlebihan. Impulsivitas atau perilaku impulsif dapat berupa tingkah laku kurang terkendali, tidak mampu menunda respon, tidak mampu menunda pemuasan, atau menghambat prepoten respon atau respon yang sangat mendesak. Anak yang menderita gangguan ini sering dilaporkan terlalu cepat memberikan respon. Sebagai akibatnya, ia sering melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Anak ini juga tidak mampu mempertimbangkan akibat buruk atau akibat yang merugikan dari keadaan di sekitarnya atau perilakunya. Anak dengan gejala ini dalam pandangan kebanyakan orang memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ciri-ciri anak dengan karakteristik impulsivitas adalah sebagai berikut. Terlalu cepat menjawab, seperti menjawab pertanyaan saat pertanyaan belum selesai disampaikan, sulit menunggu giliran, sering mengganggu atau menginterupsi orang lain, seperti mengganggu dengan ikut campur kegiatan orang lain tanpa diminta. Pemirsa, demikian tadi gejala-gejala pada anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif. Perilaku negatif anak dengan ADHD selalu mengundang reaksi dari lingkungannya. Karena itu, anak-anak ini selalu mempunyai pendapat. Orang selalu mengatakan bahwa aku mengganggu. Aku selalu merusak apa saja. Aku anak aneh. Mereka juga akhirnya kesulitan untuk membangun konsep diri yang positif, yang pada gilirannya akan membawanya pada masalah-masalah emosional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kami menyampaikan bagaimana cara menangani anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif. Selamat menyaksikan. Pemirsa, gejala-gejala ADHD terkadang akan berkurang seiring bertambahnya usia. Tapi, ada juga penderita ADHD yang tetap mengalaminya hingga dewasa. Untuk itu, kita perlu mengetahui beberapa metode atau teknik yang dapat dipelajari agar gejala-gejala tersebut dapat dikontrol dan ditangani. Ada 2 metode atau cara menangani anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif, yaitu 1. Menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki. 2. Mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki.
Jika di kelas terdapat anak hiperaktif, dapat dibayangkan bahwa anak itu akan menjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sementara pendidik sendiri sudah cukup sibuk untuk memperhatikan anak-anak lain. Namun demikian, sebagai pendidik yang baik, tentunya akan mencari solusi terbaik untuk mengatasi gangguan perilaku hiperaktif pada anak didiknya. Teknik-teknik penanganan yang dapat dilakukan yaitu menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak dikehendaki melalui ekstinksi, yaitu tidak merespon tingkah laku anak yang tidak dikehendaki sampai anak menghentikannya. Contoh, mendiamkan saja anak yang sedang mengganggu hingga anak merasa bosan dengan sendirinya. Satiasi, yaitu memberikan apa yang anak inginkan sebelum menuntutnya. Contoh, ajak anak beralih ke kegiatan lain sebelum merasa bosan. Time out, yaitu anak dipindahkan dari tempat di mana tingkah laku yang tidak dikehendaki terjadi. Hukuman, cara ini jarang diterapkan karena dikhawatirkan berdampak negatif. Dan jika terpaksa diterapkan, berlakukan pada saat anak berperilaku membahayakan dan jika prosedur lain tidak berhasil. Yang perlu diingat adalah, berilah hukuman ringan yang terbukti efektif, serta jangan menghukum dalam keadaan marah. Teknik penanganan anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif selanjutnya adalah mengembangkan tingkah laku yang dikehendaki. Untuk melakukannya, dapat dilakukan dengan cara penguatan atau reinforcement. Setiap perilaku yang dikehendaki akan memperoleh penguatan berupa imbalan. Imbalan dapat berupa benda atau yang lain, misalnya pujian. Imbalan atau hadiah sebaiknya diberikan segera setelah perilaku yang dikehendaki terjadi. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Demikian tadi pemirsa, telah kami sampaikan beberapa hal mengenai apa itu anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif, karakteristiknya, dan cara penanganannya. ADHD atau hiperaktif tidak seperti gangguan mental lainnya yang sangat sulit dan nyaris mustahil untuk diobati. ADHD sangat mungkin diobati, hanya saja memerlukan kesabaran dan keseriusan dari anak dan orang tua. Semoga tayangan ini dapat menambah pengetahuan dan membantu pendidik dalam menangani anak berkebutuhan khusus ADHD atau hiperaktif. Terima kasih.